Sagare tetian oke. Ikan kan Sagare jauh. kita putus dari masalah ini. Jadi ketergelinciran seseorang itu karena tak beradab kepada Allah, sehingga dia jatuh terpisah dari orang yang sudah al-bastu kepada Allah, yang sudah dekat, yang semula dekat, karena terlalu dekat akhirnya dia kurang adab. Seperti itu Pak. Berarti dia kurang adab itu karena kedekatannya budi. Iya. Ya. Kantor nikah pokok masalahnya albastu. Albastu itu yang menyebabkan dia zelatun dan mahjub nikah albastunya. Bukan karena Gini ya, dekatnya. Imbisat mal khalqi biwairi adabin. Mal haqqi biwairi adabin. Bukan dekat Pak. Ya, Jadi inbisat kebahagiaan. Kalau diilustrasikan kepada orangnya gitu, umpama nebak-abane terlalu semak ke kiai, jadi kadang langka gitu, moro motor gibah kondana, kadang moro, jadi moro kiai itu moro cermeden tuh, dan ada semak, jadi jauh, lalu kadang jauh sama boleh angin, dan gigi masuk, bukan kiai itu tak lebur karena dirinya sendiri yang enggarai. Imbisat Pak Dur itu mengartikan dekat sama Allah. Imbisat itu kan artinya bunga. Ketika bunga ma'al haqqi ya bersama Allah. Oke. Bunga artinya semak. Imbisat bunga itu berarti positif Pak. Imbisat kan negatif. Ya kan bunga dengan kekayaan, soki, mungkin maknanya sedikit. Terus imbisat ma'al haqqi. Iya, kekayaan ketika dia bersamaan dengan Allah yang hak. Kayak dalam keadaan imbisat kok ma'al haq itu biwairi adabi. Ya kan nggak ada kata-kata al-haq bisa diartikan materi gitu, Badur. Oke. Bukan materi ini, jiwa. Kan kita berangkatnya dari al-arifuna idza busitu akhwafa minhum. Al-bastu di situ kan kelapangan rizki, ya, sehat sebenarnya. Kita udah memahamin inbisat kan tuh kikasa, bukan bahagia karena bersama dengan Allah al-haq itu positif baik. Terus yang membedakan. Kok nggak adab, nah ya nggak masuk akal kan? Kita kuliah imbisat bisa secara keterangan Badur tuh. Kadang santri terlalu dekat sama kiai, kadang kurang adab. Dan betul. Ya berarti kan imbisat diartikan terlalu dekat kan? Ya, kalau dimaknai seperti Badur, ulangi Badur keterangan tadi itu. Imbisat bunga artinya kan semak. Ma'al haqqi bersama Allah. Mun gila bisa contoh kiai antara santri bi kiai. Santri mun terlalu mak sama ungku mun tak kuat adab kadang batak yang kui. Ada batak yang kui. Makin yang tipu kadang Gus Kausar bener. Pun santri nih. Kalau saking dipercaya. Jadi imbisat itu kelapangan. Jadi saat bersama Roh dia berada dalam kelapangan. Saat berada dalam kelapangan itu sulit. Nah, yang di atas yang disebutkan wala yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalil. Jadi ketika lapang orang menempuh jalan sufi lah. Menempuh jalan sufi itu jarang yang dia bersama Rob di situ dan berada dalam keadaan bestun. Itu menjaga adab sulit karena nanti terkontaminasi dengan kepentingan diri. Berarti tetap materi gitu. Tetap materi. Karena saya kurang sependapat kalau hanya diukur dengan materi. Ini mesti berkaitan dengan jiwa. Ini kata teori lah. Bisa ke materi, bisa ke jiwa, keseluruhannya. Sehingga di sisi lain, seorang pendekar baginya tempat paling aman adalah di tengah musuh. Karena jelas dia musuh, sehingga dia mempersiapkan diri. Kalau selalu bersama teman, tidak ketahuan musuhnya yang mana, tahu-tahu ya kena musuh kan gitu. Kurang pedih. Ini imbisat.
muzillatun. Pendeta ini malah tak paham. Coba. Boleh kita sependapat dengan Kak Roy, apa? Ya, salpa Yang bisa pada itu juga mengenai jiwa enten. Soalnya kalau sufia itu kebahagiaannya dalam kedekatan dengan Allah. idza busitu akhwafa minhum idza kubitu. Mungkin Jadi kebahagiaan para arifun itu ketika dikubitu. Oke. cuma dari uraian dari awal itu masa materi. Ya jelas materi. Pak. Oke. Segi manusia. Dari Berarti uraian kan sebelum kalau dari sebelum awal ada itu materi, berarti ini kan cuman penjelasan. makalah-makalah ulama yang lain. Pendukung Tidak dan keluar dukung dari dan memperkuat. mungkin memperkuat yang di atas. Bisa materi, bisa jiwa menjadi. Mungkin pokoknya bahagia. Yang ila qadil itu dipertegas kemana itu ila Tapi qadil? Pak ya sedikit maksudnya. Kebahagiaan Yang sedikit itu apa? Allah ya gimana itu. Orang yang mampu ketika sedikit. dikobut Oke. ya Mencontoh gila gitu. itu Orang udah bahagia. sama saat jaga ada tapi kadang Sedikit. lalai. Iso kuat pakun hormat Berarti kan jarang. ibaratnya. Saking diplek. Mungkin lampai ngeplay Bus itu cuma kungkul artian mampu dan baik berupa materi ataupun jiwa. Tapi kalau bagi Arifun ketika dikubit itu kebahagiaan mereka. Jiwa berarti. Mungkin jiwanya senang meskipun sakit, letaan di peselaan, nah itu yang disenangi. Ya disenangi. Kuda justru memahami kan ya kuda. If alal bisa. Jadi hendaklah kau menempati makom yang telah kau tempati. Kan? Jadi kayak gitu. Artinya bahwa anak bersama dengan makom yang sudah dia tempati. Jangan unsun dengan yang lain. Kalau unsun dengan yang lain berarti yang di sini makna imbisat ini adalah orang itu unsun dengan kegembiraannya, dengan kebahagiaannya, bukan unsun ma Allah. Sebagaimana cerita di Ihya itu diceritakan yang namanya Boroh itu mempunyai derajat yang sangat tinggi. Illa walahu aibun, akan tapi sayangnya dia punya satu aib. Apa aibnya? Dia tenang bersama nasi musahar. Dia nyaman bersama dengan semilirnya angin di waktu sahur. Aibnya cuma itu. Baru. Karena merasa unsun dengan itu. Wan unsun bini barang lu. Coba benar. Kata unsun ya tambah tahu kan. Itu Kalau di ini di dalam memang di luar sebabnya kobet ini ketika tajalli waridul jama, maka kalau yang besar faida tajalla lil qalbi waridul jalal asala fihi al-qalb. oke. Jadi kalau warid semuanya kan dari warid. Kalau ada waridul jalal, melihat keagungan Allah, Itu yang maka yang timbul itu kobet. Kalau yang tajalli itu waridul jamal, maka besar. Lah, kalau di maknai situ kan berarti rasa hati, Pak, bukan materi. Iya, Nggih. mengarah Nggih betul. Ke situ, mengarah ke situ. bisa ke materi. Maksudnya pandangan kalau orang sedang sakit, sedang miskin, sedang ya kekurangan, maka biasanya yang dilihat itu kan bukan waridul jamal, karena itu memang dalam keadaan sulit. iya betul. Walidul Jalal. Oh.
kalau diartikan materi, ketika orang itu bastu dalam keadaan bahagia, sulit menjaga adab ubudiyah pada Allah gitu. Oke. Ya, pendekar tadi loh nggak paham ya, kok ada pendekar. Pendekar masuk ikam. Enggak, contoh mendekar itu nggak paham. Bastunya mana, kobdunya mana itu nggak paham. Lanjut wae lekas mare. Oh pendekar baru. Bisa. Qala Ustaz Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Wa min hadza khosya akabir wa sadat. Oleh karena zallah lalu didefinisikan ibisatun ma'al haq bi ghairi adabin, khosyat akabir wa sadat. Para orang besar itu merasa khosyat, takut. Wasada bahkan para sadat, pimpinan. Sadat itu jamaknya sayyid. Sadat itu sufi. Kola, enggak ada pertanyaan kayak gitu. Kola fi lataifil minan. Kemudian mu'alif dalam lataifil iman minan kola. Albastu muzillatu aqdamir rijal. Fahuwa mujibun limazidi hadrihi wa kasroti laj'ihim. Yang namanya albastu itu serba lapang, karena muqabilnya al-qabdu, serba terbatas. Kesini ndak iso, kesana ndak iso, itu al-qabdu, terbatas. Di albastu muzillatu aqdamir rijal. Keadaan albastu serba bisa itu muzillatu aqdamir rijal, penyebab terpelesetnya kaki para rijal, para tokoh. Fahuwa mujibul limazidi hadrihi. Albastu ini adalah mujibun, menetapkan atau mewajibkan, mengakibatkan bertambahnya rasa takutnya mereka, wa kasratilatihim, dan bertambah banyaknya ngungsinya mereka, berpulangnya mereka. Sebaliknya wal qabdu aqrabu ila wujudis salamah. Keadaan serba terbatas itu lebih mendekat kepada wujudnya selamat. Li'annahu watanul abdi, karena sebenarnya keterbatasan itu ya tempat menetapnya hamba. Karena sebenarnya sang hamba ini itu fi asli qabdatillah, ada dalam keterbatasan genggaman Allah. Ini dibatasi oleh kuasa Allah. Wa ihatatul haqqi muhitatun bihi. Menguasainya Allah secara keseluruhan pada sang hamba itu muhitatun bihi. Dari segala sisinya itu ada dalam kuasa Allah. Allah Al-Haq. Mengingat keadaan ini, min ayna yakunu lil abdi al-batu, yang mana mungkin seorang hamba akan memiliki ketidakterbatasan, memiliki keleluasaan, lalu disebut bunga, karena serba bisa, serba tercapai. Wahada sya'nuhu, yang seperti inilah keberadaan hamba. Sedangkan logika penyebutannya, artinya istilah al-bastu adalah khurujun an hukmi waqtihi. Disebut al-bastu dengan arti keluar dari hukum waktunya hamba.
waktunya hamba adalah ubudiyah, serba menghamba dan serba dibatasi. Wal qabdu huwa al-la'iq bihadhi, dan sedangkan qabd dimanakan susah atau serba terbatas, itulah yang sesuai dengan keberadaan dunia ini. Idhiya watonut taklif, karena keberadaan di dunia adalah tempat taklif. Kesana karena diperintah, kesini karena dilarang, tidak boleh. Pemaksaan. Serta wa ibhamul khotimati, wa ibhamil khotimati, tempatnya finish itu tidak ada yang tahu, disamarkannya finish. Wa adamil ilmih bisabiqo, tidak ada yang tahu apa yang sudah dipastikan sejak dulu, takdir. Wal mutalabati bi huquqillahi, dan tuntutan dengan hak-hak Allah. Ataunya Wa ibhami. bil bisa bikoy. Wal mutalabatu bi huquqillah kawatan takwif, juga tuntutan terkait hak-hak Allah. Jadi serba terbatas, yang dituntut memenuhi hak-hak Allah. Sedangkan dalam al-qabdu nampak melebihi huquqillah. Qala mu'allif melanjutkan, wa akhbarani ba'du sufya qala, dan saya diberitahukan oleh ba'du sufya qala, beliau mengatakan, ra'a syekhuna syekhahu fil manam ba'da mautihi makbudun, guru kami memimpikan atau bermimpi setelah kematian gurunya, makbudun, dalam keadaan susah, sempit. Faqala, kemudian sang guru mengatakan, ya Ustaz, malaka makbudun, wahai Ustaz, mengapa saya lihat engkau makbudun? Faqala, dijawab oleh syekhuhu yang diimpikan, ya bunaya al-qabtu wal bastu maqamani malam yufihima fid dunya wa fahuma fil akhirah. Wahai anak, al-qabtu wal bastu itu adalah dua maqam. Barang siapa tidak menunaikan keduanya saat di dunia, wa fahuma fil akhirah, maka dia akan menunaikan keduanya saat di akhirat. Mungkin saya menyeluruh lagi. Jadi di dunia dalam artian ini sekilas mesti ada restu, mesti ada qabdu. Ada tertawa, ada tangis, ada terbatas, ada lepas dari batas. Qala wa kana hadha syekhu, lalu ba'du sufiyah mengatakan, guru ini pada umumnya dalam masa hidupnya adalah selalu al-bastu, dalam keadaan lapang, dalam keadaan bunga, sehingga terlihat saat setelah kematian makbudun. Gurunya mana? Gurunya itu. Yang Pak Makuk siapa? Jauh berarti Gus Bah. Banyak arif pun bebas.
Gimana balik Pak nikah Arifun yang albas tuh kayak gini apa boleh apalagi setak Arif salah letak Arifun bas tuh Film kecil ke baru kopi baru jatuh. lagi Allah. Ada satu poin bahwa zalla itu karena bighairi adab, Bighairi adab. tak beradab. Kenapa bighairi adab? Karena sembrono. Terus Terpicu oleh bestunnya. Ada peluang di masa dekat. yang menyebabkan zalla itu ketika bas tuh. Iya. Misalnya juara bertahan kompetisi, selagi Tak mengabaikan antisipasi. lawan, Oke. mengabaikan lawan gitu, Tak namanya antisipasi zalla. betul ya. Gampang dikalahkan, kan? Meremehkan. Meremehkan. Jadi pendekar nih. Contohnya pendekar kayak gitu. Untuk waspada kan yang beli ya. Maka sisi lain orang yang arif seringkali terjemahnya adalah orang yang hati-hati, kan? Selalu waspada. Waspada. Sehebat apapun harus waspada. Sedekat apapun harus waspada. Ditahan. Wis finish. Kada Tuhan. Kita oleh lah No, Tuhan. enggak. Ano, sendirian. Oke. Ini tamu tenang. Ini ki udah mulai kata kan. Barokati. Ada malaikat. Sampian Pak Oli. Wan, kami. Ulah ya. Nonot kedoaan sama dia. Anu jarang atuh. Jarang atuh. Jarang aduan ini kan dua nih Bingung sih atuh. masuk Tako. Tawa ay magkain kung hiwala rin atuh. Wala ba noro aki. Wala rin atuh. Atuh sa nikah. Ya Allah anu napa sebagian tetangga masyarakat tetap tua ke gula sini sampean tahu mau nyaman tuh situngnya sini di buat dia tuh lagi ke sampean sini ke gula orang ini tua di cocok sini ke sini Arifun. kinayah ya kan gitu udah ya di seborna tadi dia udah ki oleh dua nih kan dari atuh rencana. Nah, kalau juga bisa sare, bisa Amin. kita hebat, bisa hebat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu kafin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalali sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Wa taqdirana biha jami'al hajat wa tuqdiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ja'al umratana umratan maqbulah wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalana amalan salihan mutaqabbala wa tijaratana tijaratan tabura. Allahumma razuqna wa yassir lana ziyarata wa hajja baitikal haram wa ziyarata madinatil munawwarati bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
pindah ke